Isma Jaya Auto. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Alhamdulillahilladzi rattaba ala haji baitihil harami kulla khairin jazil wa jala qasduhu min ajallil qurbatil musilati la adillihi dhalil wa yassara asbabahu wa hawana usula ilaihi wassabil wa sahhalahu bilutfihi wa karamihi gayat at-tashkil. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jalil wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu akmalul khalqi fi kulli khulqin jamil. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum fi kulli amalin nabil. Amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah fil hadits syarif, ittaqullaha kama kunta watbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Di pagi hari ini Allah yang maha segalanya masih memberikan kesempatan kepada kita semua yang hadir di tempat ini berupa nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan. Karena betapa bersyukurnya orang-orang yang masih bisa tidur tanpa obat tidur. Kita masih bisa bangun dari tidur hanya dengan bunyi suara. Kita terbangun tanpa melihat adanya alat-alat medis yang menempel di tubuh kita. Itu pertanda kita hidup sejahtera. Alhamdulillah. Hari ini kita masih menikmati itu semua, sehingga hidayah Allah kita hadir di tempat ini untuk melaksanakan sholat Idul Kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam setiap episode kehidupan manusia, Tuhan selalu memberikan cobaan-cobaan kepada hambanya yang beriman sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan tidak ada orang yang beriman yang tidak mendapat cobaan dari Tuhan, karena cobaan itu adalah ujian seseorang untuk menentukan peringkat dan kualitas keimanan seseorang. Bukankah Rasulullah telah menginformasikan kepada kita, may yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Siapa saja yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, ia akan diberikan cobaan. Degaga senti tahu mata lebih boleh pencobaan pongi. Senti tahu pada lain pencobaan. Agi kami nanti di onro linota, kudo itu mabiasa monro na paturu pencobaan pongi ini. Tegi monro surugata, kudo itu monro ranagata. Agi kami nanti kudo itu monro pasesata. Narima kuana naro hoji sidde agaga hoji sidde gau sampai anu hudir lino ia maka pasawi ini nawamu gangkan natoha sidina jae aja utaliwe nasabak nare ko taliwe ko mo belain itu kuange na iya kuange de na hoji tau taliwe Nara kepala tendirabi tendrilolongan ni anu disampai yakin masih balikan nari lolongan perlu pada saat pada moloi itu ajak atau macai ajak atau beturenu ajak atau mana monoko ajak nari pasala atau lenge sininna anu terjeki nadi mua nari sapa
diyakini bahwa makadai mapuneman hari totoku kulir buangin nar kepala engka dokta nato runtu susah samparaki ajak nato macai mandareke, karena itu adalah konsekuensi suatu pekerjaan. Kemarahan dan penyesalan tidak akan merubah keadaan, hanya menghabiskan energi kita, dan hal itu akan berdampak pada kesehatan. Jadi apapun yang terjadi, sabarlah. Di saat sendiri kala sedih mengenang nasib kita yang kurang beruntung, mengenang orang-orang yang telah mendahului kita. Di saat malam tak bisa kita nikmati, di saat pagi tak mampu memberi arti, di saat-saat itulah Tuhan sedang menguji, maka rindukan Dia. Berdoalah sesering mungkin kepadanya, banyaklah bersujud. Wasta'inu bisabri wassalam. Illau ko nasaba asap barakan dan dia sepanjang. Betul na adun wasimata kibawal lori kuangi. De dan nabalin na parelota. Lagi ang kalalo kisah para tajang waktu balin na gitu. Dan dia ajak lalu atau angkam pelai bisa pejata. Nasaba sempajangi na ondroi pak kuncina sinin na dicenger lino untuk pasti hari akhirat mati. Islam selalu menganjurkan dalam setiap episode kehidupan manusia agar memiliki sifat sabar di dalam menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan kepalsuan. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan sabar? Banyak pengertian yang diberikan oleh para ulama. Salah satunya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sabar adalah menahan perasaan dari gelisah, putus asa dan amarah, menahan lidah dan tidak mengeluh, serta menahan anggota tubuh untuk tidak mengganggu orang lain. Dan untuk itulah saya memilih judul khutbah ini, jangan mengeluh, marah, apalagi membenci, sabarlah, ambil hikmahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini semua umat Islam melaksanakan Idul Adha atau Idul Kurban. Pelaksanaan ibadah puasa kita telah berakhir 70 hari yang lalu, yang dilaksanakan selama sebulan lamanya. Mudah-mudahan target yang dicanangkan oleh Allah bagi orang yang berpuasa pada 70 hari yang lalu itu dapat tercapai, yaitu la'allakum tattaqun. Dan pencapaian takwa pada ini mana umat selengin ke mana kiri itu tahu metau lauri buangi. Ia mempasisalai tahu tadi si bawa tahu nato lenge, ia dari itu kualitasnya. Hari ini adalah kesinambungan sifat takwa yang diperoleh selama bulan Ramadan lewat puasa, qiyamul lail Ramadan, dan amal salih yang lain selama bulan Ramadan, melalui kurban bagi yang mau dan mampu, yang mampu. Disinilah kadar ketakwaan kita kembali diuji, sebab betapa banyak orang yang berkorban tapi tidak mampu. Sebaliknya banyak orang yang mampu tapi tidak mau berkorban, tentu dengan berbagai alasan pembenar yang dikemukakannya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak berkorban? Itulah sebabnya takwa didefinisikan imtizalu bi awamirillahi wa jitinabu bi nawahihi. Ribogaw nai anu na perintangi puangi na rebelai mempesangkana ia nariasa tahu ribuangi. Korban adalah salah satu perintah Allah kepada kaum muslimin yang mampu melaksanakan, dan disinilah ujian ketakwaan seorang hamba kembali diuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari raya kurban, adalah peristiwa yang merujuk kepada peristiwa perintah kurban kepada Nabi Ibrahim yang melibatkan Ismail sebagai korban. Dan di sini Ibrahim memperlihatkan bagaimana seorang hamba melaksanakan perintah Tuhan, dan bagaimana sabarnya Ibrahim, Siti Hajar, dan ketaatan Ismail melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim adalah tokoh peletak dasar kebudayaan
kebudayaan dan kemanusiaan bagi orang-orang yang menganut agama samawi. Sebagian besar dari ibadah haji merupakan rekonstruksi ulang dari peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Ibrahim dan keluarganya. Dari makana naro, lawan main rita aga hikmah na tampur yang mana anu kejadian yang melodiolo liwatuna Nabi Ibrahim. Liwatuna selain Nabi Ibrahim masere. Majok perlaw di tengah pada luangi ia temakai berlana. Jo pasi jo pajopana. Melentur sedia onroan ia digaga patuju mintai. Desi segaga cocokan nawat din riala onron-onroan. Onron-onron kuo. Nasabak namo olo-olo dito na mailok onro. Tempat yang didatangi Ibrahim itu adalah sebuah lembah yang gersang dan tandus yang tidak memungkinkan dijadikan sebagai tempat tinggal oleh binatang apalagi manusia. Tempat itu disebut dengan Makkah yang kemudian berubah menjadi Makkah. Kunuromondro Ibrahim Siti Hajar si bawa anak lolona Ismail. Akan ondro Ibrahim sehari-hari estona rion romero. Nasiman na Ibrahim ribawinena Makkah. Pe Hajar majab biyak maelo nak joppa. Ondro no iko si bawa anakmu. Akan naribali nari Hajar Makkah. Hai Ibrahim. Pengkoki caramo elo ko salaiki rion rom de gaga agaga wonti dia katuki tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Maelo ko salaiki de gaga maka wonti motoroki sangadina onrong kue bawang namo ia lompat tuni. Dan dari balik Nabi Ibrahim maka nasi Hajar kepada siapa engkau menitipkan kami? Maka Ibrahim menjawab kepada Allah aku titipkan engkau. Maka Hajar spontan menjawab, "If'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Pokau ni anu na perintah ya kokwamu, insyaallah majapuhun kekasa pada tarimer itu. Ketika Ismail mencapai umur remaja, Ibrahim mendapat perintah agar mengorbankan anaknya dengan jalan menyembelih. Seperti yang disebutkan di dalam surah As-Saffat, "Fabasyarnahu bi ghulamin halim." Walamma balagha ma'hu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laya Nabi Ibrahim diperintah yang dibuangnya sarekwa mangi nagere anak sebagai korban. Ia pasturongnya malanda isisala akalengi. Ni kana tahu narik kosehamu yang kalena maelo gere anakna. Namu mai ga anana sidie ta namu mai ga anakna sidie tahu. Oncok pasiha anak sidie di ia dengan to makada anak rilau lau sebab dia pernah jadi Nabi Ishak. Sebab pasturan berbuangin Nabi Ibrahim harus melaksanakannya. Disinilah Ibrahim menghadapi suatu ujian yang berat, yaitu melawan dirinya sendiri, melawan akal sehatnya. Ibrahim menghadapi suatu ujian melalui anaknya yaitu Ismail. Bukankah Tuhan telah memperingatkan dalam firman-Nya, "Inna amwalakum wa auladakum fitnah, majapunna waramparamu dan dia wijamu temenang pacobai risiko." Harta dan anak-anak adalah merupakan ujian bagi setiap kaum muslimin. Kewajiban kita hanya mendidik, membentuk karakternya dengan baik. Setelah itu, sabarlah menerima hasil didikan kita. Anak adalah masa depan. Anak adalah amanah. Oleh karena itu, Khalil Gibran, seorang penyair berbangsa Lebanon mengatakan, "Anakmu bukan milikmu. Kamu boleh menyiapkan tempat pada raganya, tapi tidak dengan jiwanya. Karena engkau adalah masa lalu, sedangkan anakmu adalah masa depan." Dan yang paling parah adalah kadang kita menganggap anak-anak kita selalu kecil dan tidak mengetahui apa-apa, meskipun kadang mereka sudah dewasa dan berkeluarga. Degangan tu boleh dididik emak, boleh dididik menama elo ditri anak nalau salah. Ilo remana ni anak talau tuju, namangi paling namega mua lau salah.
iri itu matuana tau riak kitangi tau kebat disengen arungi sugi alena biasa pengajaran di tau lainnya namagi anak nadek naulet patuju tau lainnya mengkalingi anak namagi anak nadek na jampangi pangajana no matuana nare kepada ini runtu makwe ajak lalo nang kaking rabi-rabi itu matuana makuto siro tawana jadi salah gitu nareko to matuana rabi-rabi angka katupola ni idi mailok mide anak namaja papi balinna di gaga idi tumatue runtu engi makuan sapara kita rimai tailo doang manibawan sadekwa menginat tuju dan pada jengir itu carata perlu ditinjau ulang kalau itu sudah cara mendidik membentuk karakternya mendidik akhlaknya sudah bagus. Mungkin itulah cobaan kita dari Tuhan melalui anak. Sabarlah dan tidak perlu menyesal apalagi marah-marah terus menyalahkan orang lain. Karena bagaimanapun setiap manusia akan menghadapi cobaan. Ada dua yang paling berat cobaan bagi manusia, yaitu cobaan kepada anaknya dan cobaan kepada hartanya. Tidak ada orang yang menginginkan anaknya untuk tidak menjadi anak yang baik. Akan tetapi kenapa mesti ada? Mungkin itulah cobaan kita dari Allah. Upan-upan atau mailok pokok sendiri. Angka tuh itu toliruntu. Angka jahat tolir di sekitarnya. Ini dilihatkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim yang melok diri anaknya. Dapat tadagin Nabi itu boleh setangnya maka ada Ibrahim dia nagaga bangsa iko tau tunggomu mani na angka ko mailo giri anakmu anak sededi angka na mala batu Nabi Ibrahim batu tuwe sularin puri nara lete onro nabe ketal lete onro Nabi Ibrahim tole yang cindrolai di setangnya itulah sebabnya yang menjadi ritual haji yaitu melontar jumrah di 3 tempat di Mina. Pelajaran yang kita ambil di sini adalah ketika seseorang ingin melakukan suatu kebaikan, pasti engkau tahu pagala-galai, engkau tahu tolip pahala-halani, maka jawaban mau pokok decing. Agi-agi di pokok decing, agi-agi di pokok tolip engkau tahu pahala-halani dengan berbagai cara. Nah sebabnya engkau upan-upan atau martanangase pasti engkau tahu saritu. Tapi dia nagkagaga atau mata nasari na ang kaasal po. Decengagi di Fogao. Wajab po itu de nawandi na pujiman at tawe. Teman, muy na pujiman na tawe. Decengagi di Fogao. Agi-agi di Fogao. Yang penting ang kajidul na deceng pasti ang katoto tau de na puji. Yan ang sabana. Nakadako pantitay. Tegi mondro mega setan. Papi balin na itu makadai. Tegi mondro mega desing. Uto itu mega setan. Mega setan terima siji. Mega setan di kantor mega setan di pasai. Tapi jangan pernah mencari setan di tempat perjudian, di tempat pelacuran. Kenapa? Karena setan mengatakan kita tidak perlu ke sana mempengaruhi mereka. Toh juga di sana sudah depan kita dan mereka semua sudah jadi setan meskipun berwajah manusia. Ketika cobaan datang silih berganti, jangan banyak mengeluh karena hanya akan menambah kegelisahan. Perbanyaklah bersyukur. Alhamdulillah, ini yang akan mendatangkan kebahagiaan. Teruslah berucap alhamdulillah sampai engkau tidak mampu lagi mengucapkannya. Ini tomatua angkai bufang jawiyata. Baik tu angka lalu kiritu berengi pandis dengan agama. Nade kode paling lagi sepat kuri. Namo alih semua batasa rifakurami. Sarik kau menginancaji amal-amal lari di hidi. Nade kau pandis dengan agama ananta. Angka na si mato melo doang kinari komante ki. Salamat ni pol di pakutanana po ang Allah Ta'ala. Jadi kalau kita belai wija nareko angkai dapat genengi nareko dei gaga riap disampai pada terbatau.
ajalar ko pelay ni jawija ia si mataritan roy patawi ia natungkar si mata maka solang-solangi mak dosa-dosa sekurang-kurangnya kalau tidak bisa memperbaiki paling tidak jangan merusak. Kalau tidak bisa memberikan kenyamanan pada orang, paling tidak jangan menyakiti. Kalau dia tidak bisa memberikan keamanan, paling tidak jangan menjadi pengacau. Itu juga sudah cukup dan dapat menjadi sedekah bagi diri kita. Maka untuk melaksanakan ini semua memang memerlukan kesabaran, paling tidak melawan hawa nafsu. Hadirin sekalian, kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sabar dan syukur itu adalah ibarat dua sisi yang beriringan. Dikisahkan pada pemerintahan Khalifah Al-Mansur, seorang menterinya yang berburu menemukan sebuah kemah yang isinya seorang perempuan yang cantik dan muda dengan seorang suami yang tua dan buruk rupa dan sangat kasar. Singkat cerita, Al-Asbumi, nama menteri tersebut, bertanya kepada perempuan, kenapa kamu bisa bertahan dengan laki-laki kasar, tua dan buruk rupa, sedangkan kamu muda, cantik? Jawaban perempuan tersebut cukup membingungkan. Katanya, apakah Rasulullah tidak pernah bersabda agama terdiri dari dua bagian, syukur dan sabar? Aku bersyukur karena Allah telah menganugerahkan kepadaku usia muda dan kecantikan serta perlindungan. Ia membimbingku dengan akhlak yang baik. Aku melengkapinya dengan kesabaran, menerima suamiku laki-laki yang tua, buruk rupa dan kasar. Sementara suamiku harus bersyukur karena dapat menjadikan aku istri yang muda, cantik dan tidak menyusahkan. Dan dia harus sabar dan harus menyadari bahwa dia sudah tua, kasar dan buruk rupa. Semoga karena kesabarannya dia dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia. Oleh karena itu orang bijak berkata, letakkanlah sedikit akal pada perasaanmu agar dia lurus. Letakkan sedikit perasaan pada agalmu agar dia lembut. Karena hati dan akal menjadi sumber kebaikan dalam diri manusia, termasuk kesabaran. Dan itu pula lah sebabnya mengapa Rasulullah mengajarkan sebuah doa melalui hadisnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jari su'i wa min zawji tusayyibni qabla al-masyibi wa min waladi yakuna rabaan wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makiri ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dam'aha wa idza ra'a sayyi'atan azaaha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat dan dari pasangan yang menjadikan aku tua berubat sebelum waktunya, dan dari anak keturunan yang berkuasa kepadaku, dan dari harta yang menjadi siksa bagiku, dan dari teman dekat yang berbuat makar kepadaku. Matanya melihat dan hatinya terus mengawasi, namun kalau melihat kebaikanku ia timbun, dan kalau melihat kejelekanku ia sebarkan. Jika engkau bersabar dan meyakini bahwa setelah kesengsaraan ada sebuah kebahagiaan, dan setelah air mata yang mengalir adalah senyuman, maka sesungguhnya kau telah melaksanakan ibadah yang amat agung, yaitu berprasangka baik pada Allah. Akhirnya kita hanya selalu berharap kepada Allah agar kita selalu mendapat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang sabar, bisa keluar dan bebas dari kondisi yang menyebabkan kita menjadi manusia yang egois, dan kita menjadi manusia yang husnul khotimah. Sehubungan dengan itu, sebagai penutup saya ingin menyampaikan pesan Syekh Abdul Aziz bin Baz yang selalu mengingatkan kepada kita agar dalam sujud terakhir kita jangan pernah lalai membaca
Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ibang wirika tapancani ka tau na campuri dici. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ibang pakai dalil kia dalil tobat kebetulan riul untuk matiku. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ibang ia patah giling-giling ngengi hati pakai asa ia tingkuri agamamu dan dia riat turun relau di puangi serekwa mengina campuri di decing nah sebab na ia amalae kui pacampuran na dibilang tadi hari egangan kui pacampuran maka dia minta inna mala amalu bikawatimiha na iya dalam serekwa menginawati kita campuri amat campuri desing nari tukang kiri itu toba si tobat-tobatna maka toba robeban na iya adi tak giling-giling dek natan dari makan lori buangi serekwa menapakase ya dari agamana dek dapat tak giling-giling dan dia dek dapat ranai Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin al aminin wa adkhilna wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd wa qul rabbi ighfir wa anta khairur rahimin.